Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3444 sampai 3446. Teknik ini disebut teknik pernapasan imitasi. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan nafas. Chen Ping mengikuti Bai Qian dan berkata, mendengar ini, Bai Qian terkejut dan berkata, saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang pembudidaya iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja kemudian, ketika dia mabuk dan mendapat masalah, seseorang mengetahuinya dan dia dibacok sampai mati. Apakah teknik ini begitu kuat? Huo Feng bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tentu saja, jika kamu menjadi mahir dalam metode menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya. Kata Bai Qian, luar biasa sekali. Huo Feng terkejut, lalu menatap Chen Ping dan berkata, kalau begitu tuannya akan sangat beruntung di masa depan, dia mungkin akan sangat cantik. Apa maksudmu? Chen Ping tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Huo Feng. Setelah kamu menguasai teknik pernapasan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu dan berhubungan seks dengan istri orang lain? Huo Feng tersenyum dan tidak melanjutkan. Tapi Chen Ping dan Bai Qian mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Chen Ping memelototi Huo Feng. Bai Qian tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Hilang? Chen Ping tidak tahan lagi dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran terbuka. Chen Ping melompat dan langsung melompat keluar dari celah. Bai Qian dan Huo Feng mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan. Chen Ping dan 3 orang lainnya berjalan ke arah barat. Chen Ping merasa jauh lebih nyaman saat ini. Roh jahat tanda Dao di tubuhnya sangat penuh. Bahkan jika dia bertemu Qi Pei Jia, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk melawannya. Selain itu, ada Bai Qian di sekitar, jadi tidak perlu takut. Chen Ping terbang untuk jarak tertentu dan menemukan bahwa pegunungan di depan mereka terus-menerus seperti laut, dan pegunungan itu bergelombang, agak berbeda dari tempat lain. Dan terdapat puncak di titik tertinggi pegunungan tersebut. Gunung tersebut sangat curam sehingga terlihat seperti ditusuk pisau dan kapak. Dari kejauhan terlihat seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Ada awan dan kabut di sekitar puncak gunung, dan gumpalan roh peri samar-samar mengelilingi puncak gunung, tetapi tidak hanyut. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan roh peri yang samar. Pegunungan yang aneh. Huo Feng melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana dan berkata, lihatlah pegunungan terus-menerus yang mengelilingi puncak itu, dan puncaknya dikelilingi oleh energi peri. Kenapa aku melihat pegunungan di sekitar puncaknya seolah-olah itu buatan manusia? Itu tidak mungkin lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang selama perang antara dewa dan iblis, kan? Bai Qian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, Chen Ping juga melihat sekeliling. Dia juga menemukan bahwa pegunungan yang terus-menerus itu agak aneh. Tapi dia tidak memikirkan tentang lingkaran sihir. Lagi pula, lingkaran sihir sebesar itu pasti merupakan masalah besar. Tapi kemudian aku memikirkannya. Pada saat itu para dewa dan iblis sedang bertarung. Yang abadilah yang turun ke dunia surga dan manusia. Jika itu adalah formasi yang dibuat oleh yang abadi, itu akan mungkin terjadi bahkan di Hongda. Ayo turun dan melihat.
Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya melayang ke bawah. Bai Qian mengikuti Huo Feng. Mereka mencari harta karun tanpa tujuan. Mungkin ada sesuatu di pegunungan ini. Ketika Chen Ping mendarat, mereka menyadari bahwa pegunungan yang baru saja ada di depan mereka tidak lagi terlihat sama sekali. Sosok mereka tersembunyi di pegunungan, terlalu kecil, seperti semut. Jika pegunungan ini benar-benar buatan manusia, maka formasi orang ini sungguh mengagumkan. Setelah Chen Ping jatuh, dia berkata dengan emosi, "Apa hebatnya ini? Saat kamu mencapai keabadian, kamu bisa memindahkan gunung dan mengisi sungai hanya dengan lambaian tanganmu. Begitu kamu mencapai kekuatanmu, semuanya akan menjadi mudah." Bai Qian berkata pada Chen Ping, "Naik menjadi abadi, aku tidak tahu tahun atau bulan apa ini." Chen Ping tersenyum pahit, lalu mulai berjalan ke depan. Tolong, tepat ketika Chen Ping belum pergi jauh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Orang yang meminta bantuan adalah seorang gadis, dan dia sedang terburu-buru. Chen Ping tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini, dan mereka semua datang ke sini untuk berburu harta karun. Karena Anda di sini untuk berburu harta karun, bersiaplah secara mental untuk menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Chen Ping ingin berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan melewatinya, dia melihat seorang gadis yang malu dan baru berusia 17 atau 18 tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur wajahnya juga sangat murni. Sekilas dia terlihat cantik, dan auranya tidak rendah, dan dia telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Pada usia ini, Anda telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Jika Anda tidak berbakat dan pintar, maka Anda memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mungkin Anda adalah wanita tertua dari sekte tertentu. Bagaimanapun, hanya sejumlah besar sumber daya yang dapat mendukung budidaya. Seperti orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga seorang beku, mereka mungkin tidak dapat mencapai alam mengatasi kesengsaraan setelah berlatih seumur hidup. Dahi gadis itu dipenuhi keringat dingin dan dia terus menoleh ke belakang. Di belakang gadis itu, dua setan mengejarnya dengan cepat. "Gadis kecil, kamu tidak bisa lari, patuh saja." Kedua pembudidaya iblis berkata dengan senyum cabul di wajah mereka. Bagaimana gadis itu bisa mendengarkan? Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tetapi ketika dia melihat Chen Ping, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Chen Ping dengan waspada. Dia tidak tahu siapa Chen Ping dan apakah dia bersama dengan kultivator iblis. Jadi gadis itu sangat waspada. Tapi dua pembudidaya iblis di belakangnya semakin dekat. Saat ini, gadis itu melihat Bai Qian dan Huo Feng. Mereka berdua perempuan, jadi mereka mungkin memiliki kedekatan alami. Saya melihat gadis itu melewati Chen Ping dan berlari menuju Bai Qian dan Huo Feng. "Kakak, dua saudara perempuan, tolong bantu aku." Gadis itu berlari ke arah Bai Qian dan Huo Feng, lalu bersembunyi di belakang mereka dengan ekspresi panik. Bai Qian mengikuti Huo Feng dan melihat penampilan menyedihkan gadis itu. Mereka semua merasa tertekan dan berkata, "Jangan takut, dengan kami di sini, tidak ada yang akan menyakitimu." Pada saat ini, dua pembudidaya iblis telah menyusul mereka. Ketika kedua pembudidaya iblis melihat Bai Qian dan Huo Feng, mereka menyeringai, "Hahaha, hari ini adalah hari yang baik. Dua wanita cantik ada di sini, sungguh mengejutkan. Kamu adalah diberkati." Kedua pembudidaya iblis itu menatap langsung ke arah Bai Qian, sama sekali tidak menyadari Chen Ping tidak jauh dari sana. "Bagaimana kalian berdua pembudidaya iblis bisa menindas seorang gadis? Apakah kalian tidak tahu malu?" Bai Qian bertanya pada kedua pembudidaya iblis itu dengan marah.
Wajah seperti apa yang kamu butuhkan di medan perang antara dewa dan iblis ini? Terlebih lagi, ini adalah Gunung Iblis, wilayah para pembudidaya iblis kita. Apalagi yang berani kamu lakukan?" Seorang pembudidaya iblis berkata dengan liar, "Medan perang antara dewa dan iblis yang dibuka di Gunung Tianmo adalah wilayah klan iblis. Jadi mereka tidak takut sama sekali. Aku menasihatimu untuk patuh dan patuh. Selama kamu melayani kami saudara dengan nyaman, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Menurutku kamu bukan gadis besar lagi. Bersenang-senang bersama kami saudara bukanlah apa-apa." Pembudidaya iblis lain tidak tahan lagi dan perlahan mendekati Bai Qian. Mendengarkan kata-kata pembudidaya iblis, Bai Qian dan Huo Feng sangat marah. "Kamu berani membuat rencana untuk wanitaku. Apakah ini akhir hidupmu?" Ini adalah suara lucu yang terdengar di belakang dua pembudidaya sihir. Kedua pembudidaya iblis itu dengan cepat melihat ke belakang dan menemukan Chen Ping sedang menatap mereka dengan dingin tidak jauh dari sana. Keduanya langsung rileks saat melihat Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. "Nak, apakah kamu, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, pantas mendapatkan seorang wanita? Sudah kubilang, saat kita berdua bermain-main dengan wanitamu, itu untuk memberimu wajah, kamu seharusnya merasa beruntung." Kedua pembudidaya iblis itu mengejek Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang melintas di atasnya. Kedua pembudidaya iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah dua oleh cahaya pedang. Mata kedua pembudidaya iblis itu melebar karena terkejut di wajah mereka. Menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh Malas Yao, dia akhirnya terjatuh. Bahkan sampai akhir hidup mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat membunuh dua biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga dengan satu pedang. Ini tidak ilmiah. Ketika gadis itu melihat bahwa Chen Ping telah membunuh dua pembudidaya iblis dengan satu pedang, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Bai Qian menghampiri Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. "Aku tidak menyangka postur heroikmu dalam menyelamatkan kecantikan cukup tampan. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa yang kamu bicarakan?" Chen Ping tercengang. "Kamu bilang kami semua adalah wanitamu. Apa aku menghitungnya?" Bai Qian mendekati Chen Ping dan bertanya dengan tatapan genit. "Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap." Chen Ping tidak mau menjawab Bai Qian. Meskipun dia telah tidur dengan Bai Qian berkali-kali, itu hanya transaksi, tanpa perasaan. Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain. "Tuan, apa yang harus saya lakukan terhadap gadis ini?" Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik gadis itu. Dan gadis itu juga tahu bahwa Chen Ping adalah bos di sini. Jadi dia buru-buru berlari ke arah Chen Ping. "Saudaraku, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong." Gadis itu meraih lengan Chen Ping, matanya penuh doa. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang baik. Dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Satu orang lagi akan menjadi beban lain. Ketika gadis itu melihat Chen Ping terdiam, dia menitikkan air mata dan mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku dapat memberimu milikku tubuh." Ketika Chen Ping mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dia akan disiksa sampai mati oleh Bai Qian selama periode ini. "Saya bukan bodhisattva Guanyin, dan tubuh Anda tidak berguna bagi saya. Namun, jika Anda dapat mengeluarkan harta lain yang bernilai sesuai, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda bersama saya."
Chen Ping berkata pada gadis itu memandangi tubuhnya dan tampak malu. Saya berpisah dengan ayah saya, dan saya tidak membawa harta apapun. Tetapi jika Anda dapat membimbing saya menemukan ayah saya pasti akan membalas budi Anda. Saya dari keluarga Seng di Fancheng, nama saya Seng Jiahui. Keluarga Seng di Fancheng, apakah ayahmu Seng Tiantai? Bai Qian mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Seng Jiahui mengangguk dan memandang Bai Qian dengan aneh. Aku ingin tahu bagaimana adikku mengenal ayahku. Keluarga Sengmu paling terkenal dengan mantra dan jimatnya, dan juga terkenal di seluruh wilayah selatan. Aku tidak menyangka kamu juga akan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apa yang terjadi dengan kedua pembudidaya iblis tadi? Mengapa kamu berpisah dari ayahmu? Bai Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengikuti ayahku dan tetua agung ke pegunungan ini. Ayahku berkata bahwa pegunungan ini ditutupi oleh lingkaran sihir yang sangat besar. Jadi kita perlu berpisah untuk menemukan titik lemah dari lingkaran sihir itu. Saya mengikuti saudara laki-laki saya ke tempat ini. Tetapi saya tidak ingin bertemu dengan seorang penggarap setan. Saya melarikan diri dengan saudara laki-laki saya, dan kemudian saya bertemu dengan Anda. Seng Jiahui berkata jujur, pegunungan ini memang lingkaran sihir. Sepertinya tebakan kita bagus. Ketika Bai Qian mendengar kata-kata Seng Jiahui, dia menghitungnya. Saudara-saudara, jika kalian mengirim saya untuk mencari ayah saya pasti akan berterima kasih banyak tolong. Mata Seng Jiahui mulai menitikkan air mata lagi. Bai Qian tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Chen Ping. Oke, kamu bisa mengikuti kami. Chen Ping mengangguk dan setuju melihat ini. Seng Jiahui segera menangis dan berubah menjadi senyuman, tapi saat Chen Ping hendak pergi, tiba-tiba seorang pria paruh baya melompat keluar dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria itu melirik mayat dua pembudidaya iblis di tanah, dan berkata dengan mata tajam, "Kamu membunuh kedua saudara laki-lakiku dan masih ingin pergi? Tidak mungkin."